Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan saat ini. Bapa di sorga, terpujilah Engkau. Kami mengucap syukur karena Engkau mau datang dengan firman-Mu. Kami mohon dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus, firman-Mu boleh membawa kesegaran, membawa sukacita, membawa kekuatan bagi kami dalam kehidupan yang mungkin saja mengkhawatirkan, mencemaskan, bahkan menakutkan kami. Berfirmanlah Bapa, ampuni kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapa, saudara yang kekasih dalam Tuhan, keluarga yang kekasih, pembacaan kita saat ini terambil dari kitab Nabi Yehezkiel pasal 37 ayat 24 sampai 28. Saya hanya akan membacakan ayat 24 karena pasal 37 ini adalah sebuah kesatuan yang utuh, sebuah penglihatan yang diterima oleh Nabi Yehezkiel. Firman Tuhan mengatakan, "Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia." Ibu bapak, saudara bisa melanjutkan pembacaan ini ke ayat 25, 26, 27, dan 28. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Saya memberi tema atau judul buat renungan kita saat ini adalah masalah ketahanan tubuh dan ketahanan iman. Saya memilih tema ini untuk merespons perkembangan yang ada menghadapi penyebaran virus corona yang mematikan itu. Seperti kita tahu, gelombang pandemi COVID-19 ini sangat berdampak luas atas kehidupan umat manusia. Dia mematikan kehidupan sosial, ekonomi negara dan masyarakat. Banyak pekerja yang dirumahkan, banyak pabrik ditutup karena ketiadaan bahan baku dan tidak ada pembeli atau pemasaran. Hanya bagi saya, orang terlalu banyak dan terlalu sering berbicara soal ketahanan tubuh, berbicara soal meningkatkan kesehatan, tetapi kurang memberikan perhatian atau porsi bagaimana berusaha atau mengupayakan meningkatkan ketahanan iman itu sendiri. Seperti kita tahu, Yehezkiel pasal 37 adalah sebuah penglihatan yang diterima oleh Nabi, di mana dia dibawa oleh Roh Tuhan ke sebuah lembah. Dalam lembah itu ada berserakan tulang-tulang dan tengkorak-tengkorak yang banyak. Jadi tulang-tulang dan tengkorak-tengkorak itu menggambarkan bukan sebuah kehidupan, tapi sebuah kematian, sebuah masa depan yang kosong. Tulang-tulang, tengkorak-tengkorak yang berserakan di lembah-lembah itu menggambarkan, melukiskan perasaan hati, keadaan bangsa Israel yang sedang ada dalam pembuangan. Jadi mereka adalah bangsa yang kalah, mereka bangsa yang kalah perang, mereka bangsa tawanan yang sedang berada di Babel, sekarang negara Irak. Jadi mereka berada di negara orang lain sebagai bangsa kelas 2 yang tidak punya harapan lagi ke masa depan. Hati mereka sudah hambar dan mati. Itu yang dilukiskan dalam penglihatan Nabi Yehezkiel pasal 37 ini. Tahun 586 sebelum Masehi, Raja Nebukadnezar, Raja Babel itu merebut kota Yerusalem. Kota Yerusalem bumi hanguskan, dilululantakkan, diratakan dengan tanah. Bait Allah kota Yerusalem dinodai. Barang-barang berharga seperti perabot-perabot yang terdiri dari emas itu dijara dan diangkut ke Babel.
penduduk yang berpotensial seperti kita baca dalam kitab Daniel itu diangkut semua ke Babylon. Yang tinggal di Yerusalem hanyalah orang-orang tua yang tidak berdaya lagi. Jadi Yehezkiel pasal 37 ini, firman Tuhan ini datang kepada bangsa Israel ketika hati mereka sedang hambar, ketika hati mereka sedang sendu, ketika hati mereka sedang tidak happy, karena mereka adalah bangsa yang kita sebutkan tadi, bangsa kalah perang, bangsa tawanan, bangsa yang hidup dari pengasihan bangsa lain. Mereka tidak lagi menikmati hidup yang bebas 100%. Ibu bapak bisa membayangkan bagaimana tertekannya hidup seperti ini. Tetapi dalam Yehezkiel 37 ini, Tuhan menyuruh nabi untuk bernubuat kepada tulang-tulang itu. Jadi atas nama Tuhan, nabi bernubuat kepada tulang-tulang, sehingga tulang-tulang dan tengkorak-tengkorak itu bersatu menjadi tubuh dan menjadi suatu kesatuan tentara yang besar. Tentara, saudara-saudara. Tentara itu artinya orang kuat, orang sehat, orang siap bertempur. Itu artinya masa depan Israel tidak gelap, tetapi dia akan bangkit, akan cerah, akan kuat seperti tentara. Mereka bukan lagi orang yang dikalahkan. Dan itu yang kita lihat dalam bacaan kita hari ini. Pasal 37 ayat 24-28 disitu menggambarkan bahwa Tuhan akan memulihkan kerajaan Daud. Artinya orang Israel akan bebas, akan merdeka, akan menikmati pembebasan lagi karena kuasa dan kasih Tuhan itu sendiri. Menurut saya kehidupan umat manusia dewasa ini seperti bangsa Israel dalam Yehezkiel 37 tadi. Umat manusia sedang berada dalam tekanan yang besar oleh wabah penyakit corona ini. Banyak orang yang dilanda oleh kecemasan. Bukan cuma cemas, banyak orang yang khawatir, banyak orang yang ketakutan. Dan kita sudah sebutkan tadi, virus ini bukan hanya mengancam soal kesehatan, tetapi juga mengancam ekonomi masyarakat yang kelas bawah. Bagaimana mereka bisa mencari uang? Bagaimana mereka ketika semua lapangan pekerjaan mereka sebagai buruh harian, penjual-penjual kecil terpuruk, warung-warung makan harus ditutup, anak istrinya mau makan apa? Orang-orang di mana-mana berbicara tentang bagaimana menjaga kesehatan tubuh, ketahanan tubuh, menjaga kebugaran, menjaga jarak, dan lain-lain. Dalam Matius 6 ayat 33 Tuhan Yesus berkata, kepada manusia yang sedang dilanda oleh kekhawatiran dalam hidup ini, baik karena ekonomi, baik karena pergumulan lain, baik karena penyakit atau wabah seperti corona ini, Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi menghadapi krisis, menghadapi virus corona ini, kita harus mulai dengan ketahanan iman. Bukan dengan kepanikan, bukan dengan kecemasan, bukan dengan ketakutan. Tetapi harus dengan keyakinan yang kokoh pada kuasa, pada penyertaan, dan pada pengampunan Tuhan itu. Tuhan akan menuntun, Tuhan akan mengarahkan hati dan kehidupan kita dalam tuntunannya, dalam perlindungannya, dalam kuasanya, dalam kasihnya yang tidak mungkin ditaklukkan, dikalahkan oleh virus corona itu. Karena kalau kita membangun ketahanan iman, saudara-saudara, kalau kita memberi diri dituntun oleh Roh Kudus dan hikmat Tuhan, kita akan dituntun oleh Tuhan untuk menjadi lebih berhati-hati, tidak panik, tidak takut. Kita lebih menjaga kesehatan, lebih bijak, lebih berhasil, dan tepat sasaran. Jadi jemaat Tuhan kekasih, mari kita mulai dengan ketahanan iman dulu. Maka Tuhan akan menuntun hati dan kehidupan kita ke arah kemenangan atas virus corona itu.
Ada satu hal yang menarik dari wabah corona ini. Penularan virus corona ini mau mengajarkan kepada umat manusia untuk bekerja sama. Ada satu istilah di dalam dunia teologi yang menarik, oikumene. Oikos artinya rumah, mene artinya tinggal. Umat manusia tinggal dalam satu rumah. Rumah kita bagi umat manusia cuma satu. Rumah ini, planet bumi ini dibangun oleh Tuhan untuk semua orang. Bukan hanya untuk agama tertentu, untuk bangsa tertentu. Jadi bumi kita, planet bumi ini adalah rumah kita. Oikumene. Karena itu, semua orang punya hak untuk tinggal dan hidup bersama di planet bumi ini. Virus corona mengajar manusia untuk hidup bersama, bekerja bersama, menghadapi dan menanggulangi persoalan kemanusiaan secara bersama. Kita memperkuat ketahanan iman, berarti kita mengasihi sesama kita. Kalau kita mengasihi sesama kita, ibu bapak saudara yang kekasih, maka Tuhan akan mengasihi kita. Tuhan akan menuntun hidup kita, menyelamatkan kita dari wabah virus corona ini. Kalau ibu bapak, saudara-saudara mempunyai kelebihan, tolonglah orang lain yang membutuhkannya. Contoh misalnya, ada seorang ibu pemulung yang mendorong becaknya bersama-sama dengan anak-anaknya yang degil dan kotor. Mereka berhenti di setiap sampah yang ada untuk mengais dan mencari sesuatu yang bisa dia makan, yang mereka makan. Mereka tidak peduli ibu bapak pada virus corona lagi. Bagi mereka, bagaimana mereka bisa makan dan hidup. Lapislah tanganmu dengan tisu dan berilah sesuatu kepada mereka, uang atau sembako. Bapa yang di sorga akan memperhatikan tindakan kasihmu itu. Dan pada gilirannya, kita juga akan dikasihi oleh Bapa di sorga yang bisa saja memberikan lebih dari yang kita harapkan. Ada 3 kesimpulan khotbah kita saat ini. 1, jadilah kuat saudara-saudara. Kuat dalam menjaga ketahanan tubuh, kuat dalam menjaga kebugaran tubuh, kuat dalam menjaga kesehatan kita. Tetapi yang terutama sesuai dengan firman Tuhan saat ini, kuatlah menjaga ketahanan iman. Pertahankanlah iman yang Anda miliki dan kembangkanlah itu terus-menerus. Kesimpulan yang kedua, sabarlah dalam segala sesuatu. Ketika kita mengamati sesuatu, melihat sesuatu, dan berpikir untuk mengambil keputusan, Tuhan bersama kita. Dan yang terakhir, tunjukkanlah kasih sayangmu kepada dunia ini. Agar dunia ini tahu dan percaya bahwa Tuhan itu ada dan berkuasa. Tuhan memberkati ibu bapa, saudara-saudara sekalian keluarga, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kehadiran firman-Mu. Tuhan memberkati segala usaha kami untuk memperkuat daya tahan tubuh kami, untuk menjaga kesehatan kami. Tetapi terlebih dari itu ya Bapa, untuk memperkuat daya tahan iman kami, sehingga kami tidak mudah goyah, tidak mudah tergoncang oleh situasi yang ada. Dan di dalam ketahanan iman yang ada, kami menjadi lebih sadar, kami menjadi lebih berhati-hati dalam menjaga kesehatan kami, bukan hanya diri kami, tetapi juga orang-orang lain. Terima kasih Bapa di sorga, tuntunlah kami di dalam Roh-Mu yang kudus, sehingga kami bisa sabar di dalam segala sesuatu, dalam melihat, dalam mengamati, dalam berpikir dan mengambil keputusan. Karena kami tahu Tuhan bersama dengan kami. Dan Tuhan menuntun kami, mengarahkan hidup kami
untuk menunjukkan kasih sayang yang kami miliki kepada dunia ini, agar dunia ini tahu bahwa Tuhan itu sungguh ada dan berkuasa dalam kasih sayang yang melimpah. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, keluarga yang kekasih dalam Tuhan, pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Semoga berkat Tuhan, kekuatan dari Tuhan, kemurahan dari Tuhan bersama dengan kita. Janganlah khawatir saudaraku. Mari kita menjaga ketahanan iman. Itu yang lebih penting, membuat kita bisa memenangkan dan keluar dari wabah virus corona yang ini. Terpujilah nama Yesus. Haleluya. Gloria. Amin.